Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak sadayana, wilujeng enjing. Ibu akan menjelaskan materi pelajaran bahasa Sunda untuk kelas 6. Pengajaran hiji, nyelamatkeun makhluk. Pengajaran 1 atau bab 1, menyelamatkan makhluk. Langsung saja ke materi yang ada teks bacaan ya. Ibu akan bacakan sekaligus ibu akan menerjemahkan. Kalian dengarkan baik-baik. B. Panyungsi basa. Hiji, perkara carpon. Mengenai carpon. Carpon teh pondokna tina carita pondok. Carpon itu kependekan dari cerita pondok. Ari cerita pondok teh nyaeta karangan dina wangun lancaran dalam kurung prosa anu ukuranna pondok dicirian ku jumlahna antara 5.000 nepi ka 7.000 kecap. Kalau cerita pondok itu yaitu karangan pada bangun prosa yang ukurannya pendek ditandai dengan jumlahnya antara 5.000 sampai 7.000 kata. Najan bisa jadi rea nu leuwih pondok tidinya. Ari sababna ukuran pondok di dieu mah relatif, terjadi ukuran anu tangtu. Tetapi bisa jadi banyak yang lebih pendek dari ini. Karena sebabnya ukuran pendek di sini itu relatif, tidak menjadi ukuran yang pasti. Jalan carita dina carita pondok umumna sajalur henteu paju riwet. Jalan cerita pada cerita pondok umumnya satu jalur, tidak rumit. Latar kejadian carita digambarkeun saeutik pisan. Waktu kejadian sakedeung, palakuna oge saeutik tararea. Latar kejadian cerita digambarkan sedikit sekali, waktu kejadian sebentar. Pelakunya juga sedikit, tidak pernah banyak. Kulantaran pondok, carpon umumna dimuat dina koran atau majalah. Karena pendek, carpon umumnya dimuat pada koran atau majalah. Dina carpon aya nu disebut unsur-unsur carita. Di antarana pada carpon ada yang disebut unsur-unsur cerita, di antaranya yaitu 1. Tema, nyaeta gagasan nu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Satu tema yaitu gagasan yang disampaikan oleh pengarang pada karyanya. 2. Palaku nyaeta tokoh nu ngalakonkeun atawa nu dilalakonkeun dina carita. 2. Pelaku yaitu tokoh yang memerankan atawa yang diperankan pada cerita. 3. Tilu latar nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kejadian dina carita. 3 latar yaitu waktu dan tempat berlangsungnya kejadian pada cerita. 4. Galur nyaeta jalana cerita atawa runtuyan kejadian dina carita. 4. Galur yaitu jalannya cerita atau rangkaian kejadian pada cerita. 5. Amanat nyaeta hal nu bisa dilenyepan tina eusi carita kuno maca. 5 amanat yaitu hal yang bisa diambil pada cerita oleh yang membaca. Ibu lanjutkan menjelaskan kalimat pananya atau kalimat tanya.
Kalimat pananya tehnya eta kalimah anu eusina nanyakeun hiji hal sarta miharep jawaban ti batur. Kalimat tanya itu yaitu kalimat yang isinya menanyakan satu hal serta berharap jawaban dari teman. Tiap-tiap kecap pananya ngabogaan fungsi jeung harti nu beda-beda. Setiap kata tanya mempunyai fungsi, manfaat, dan arti yang beda-beda. Ini ada kolom nomor, kolom kecap pananya, dan gunana pikeun nanyakeun. Ini artinya kolom kecap pananya itu kata tanya, dan ini gunanya untuk menanyakan apa gitu ya. Hiji, kecap pananya saha, usaha, tisaha, kasaha. Gunana pikeun nanyakeun jalma. Ini artinya siapa, ke siapa, dari siapa, kepada siapa. Gunanya untuk menanyakan orang. Ya, jalma itu orang. Dua, mana, nu mana. Gunana pikeun nanyakeun pilihan. Nah, kata tanya mana, yang mana. Gunanya untuk menanyakan pilihan. Tilu, di mana, ka mana, di mana. Gunana pikeun nanyakeun tempat asal, tempat tujuan, jeung tempat ayana. Kata tanya dari mana, kemana, di mana. Gunanya adalah untuk menanyakan tempat asal, tempat tujuan, dan tempat adanya. Opat naon. Gunana pikeun nanyakeun hal, barang, tutuwuhan. Empat, naon itu apa, artinya apa. Gunanya adalah untuk menanyakan hal, barang, atau tumbuhan. 5. Kumaha. Kata tanya kumaha. Gunana pikeun nanyakeun cara atau keayaan. Nah, kata tanya bagaimana. Gunanya untuk menanyakan cara atau keadaan. Nomor genep sabaraha sakumaha. Gunana pikeun nanyakeun harga, jumlah, jeung bilangan. Nah, nomor 6 kata tanya berapa, sebagaimana adalah gunanya untuk menanyakan harga, jumlah, dan juga bilangan. Nomor 7 kunaon, naon, sababna, naha. Gunana pikeun nanyakeun sabab atawa kalakuan. Nah, kata tanya kenapa, apa sebabnya, mengapa. Itu gunanya untuk menanyakan sebab atau kelakuan. Dilanjutkan ya, huruf kapital jeung tanda titik pananya jeung panyeluk. Ini artinya huruf besar dan tanda titik, kata tanya, dan kata seru. Kecap-kecap nusok ditulis ke huruf kapital di antarana kata-kata yang harus ditulis atau yang biasa ditulis menggunakan huruf besar, di antaranya A. Kecap di awal kalimat. Kecap di awal kalimat. Kata di awal kalimat. B. Ngaran macakal dalam kurung jalma, tempat buku, judul buku. Nama benda, yaitu orang, nama sesuatu ya, dalam kurung orang, tempat, atau judul buku. C. Ditungtungan ku tanda baca, diakhiri oleh tanda baca. Nah, tanda titik dipakai di tungtung kalimat wawaran. Tanda titik digunakan di akhir kalimat berita. Tanda panahnya seperti ini ya, tanda tanya dipakai di tungtung kalimat panahnya. Nah, tanda tanya dalam kurung ini dipakai atau digunakan di akhir kalimat tanya. Tanda penyeluk seperti ini, tanda seru ya. Tanda penyeluk artinya tanda seru. Di tungtung kalimat perintah jeung kalimat penyeluk di akhir kalimat perintah dan kalimat seru. Tadi sudah Ibu jelaskan materi pelajaran bahasa Sunda untuk kelas 6. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan dari Ibu. Nah, ini judulnya pancen hidup, artinya tugas kalian. Pek salin kalimat di handap ieu bari lengkepan huruf kalimat jeung tanda baca. Artinya adalah coba salin kalimat di bawah ini sambil melengkapi huruf kapital dan tanda baca. Contohnya, ini contohnya.
Ini Yanti mah Bumino oge di Ciwidey. Nah, lihat tulisannya huruf kecil semua ya, menggunakan huruf kecil semua. Lalu ada yang diganti. Nah, ini jawabannya. Y-nya nama Yanti dan awal kalimat menggunakan huruf besar. Lalu yang lainnya huruf kecil seperti di soal, dan C-nya karena nama kota huruf besar. Lalu di akhir kalimat ada tanda titik karena ini kalimat berita. Digawe kawas contoh di luhur. Kerjakan seperti contoh di atas. Nomor hiji, yang Ibu akan jelaskan yang mana saja yang harus menggunakan huruf kapital dan tanda bacanya apa. Nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Jawabannya saja, langsung jawabannya saja. Tapi ditulis semua satu kalimat ini ya. Karena ini menyalin tetapi diganti, ada menggunakan huruf besar dan ada yang tetap huruf kecil. Seperti untuk nomor 1, yang mana pakai huruf kapital adalah yang ini, huruf P karena awal kalimat dan S nama orang. Lalu semuanya kecil, akhir kalimat gunakan tanda titik. Nomor 2, B karena awal kalimat, lalu nama orang S, lalu ini Ibu bacakan dulu ya. Busari kagungan putra tilunya eta Yana, Ucup, jeung Lia. Ini artinya Busari mempunyai anak 3, yaitu Yana, Ucup, dan Lia. Jadi B yang menggunakan huruf besar, lalu S karena nama orang huruf besar, lalu ini nama anak-anaknya Y dari Yana, U, lalu L juga besar. Akhir kalimat gunakan tanda titik. Nomor 3, saha wae anu ngiring ka bumi ibu yayah teh. Nah, ini kalimat tanya. Jadi yang menggunakan huruf kapital adalah yang ini, awal kalimat S, lalu ini huruf Y nama yayah ya, lalu akhir kalimat gunakan tanda tanya. Nomor 4, pun ini mah ayana oge di Tasik. Nah, ini artinya nenek saya berada di Tasik. Gunakan P, huruf kapitalnya digunakan di ini sini, P diganti jadi P besar, lalu N-nya juga N besar, lalu T nama kota ya, Tasik. Di akhir kalimat gunakan tanda titik. Nomor 5, dang punten panyandakeun kapur. Nah, ini kalimat perintah atau kalimat panyelup. D gunakan huruf kapital yaitu D besar, lalu yang lainnya kecil, akhir kalimat gunakan tanda seru. Nomor 6, Bimarni ibuna Mia. Bimarni ibunya Mia. B awal kalimat dan M huruf besar, lalu M Mia huruf besar, akhir kalimat titik ya, gunakan titik. Nomor 7, Rezel jeung Yumna nulungan manuk titiran. Artinya Rezel dan Yumna menolong manuk atau burung titiran. R awal kalimat dan juga nama orang harus huruf besar. Lalu Y nama orang huruf besar. Dan lainnya kecil, akhir kalimat pakai tanda titik. Nomor 8, pangyandakeun gelas di dapur. Ini kalimat seru atau kalimat perintah. P-nya awal kalimat huruf kapital, huruf besar, lalu di akhir kalimat gunakan tanda seru. Ini ada 10 soal. Nomor 9, piceun runtah ka tempatna. Ini kalimat perintah. P awal kalimat gunakan huruf besar, lalu akhir kalimat gunakan tanda seru. Nomor 10, bade angkat ke mana mang? Nah, ini kalimat tanya. B-nya awal kalimat harus pakai B besar, tulis B besar, lalu M-nya mang, itu paman, M besar. Di akhir kalimat gunakan tanda tanya. Anak-anak, sekian saja yang dapat Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hatur nuhun atas perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.